Pria tua itu membawa karung yang berisi uang kecil. Pergi ke bank untuk menyetor uang kecil itu. Karyawan wanita yang melihat itu menatapnya dengan tatapan kebencian. Dan mengatakan jika pria tua itu memiliki banyak uang kecil. Menghitung uang kecil itu tidak tahu berapa lama. Dan memberitahu Ipan untuk membawa pria tua itu ke konter lain. Tapi setelah pergi ke konter lain, semua orang tidak menerimanya. Tidak ada yang mau melayani pria tua itu. Tapi Ipan tidak membencinya. Sebaliknya, dia dengan sabar menghitung uang kecil itu. Akhirnya ditemukan ada lebih dari 7.000 yun. Jadi Ipan memberitahu pria tua itu, jika uang itu disimpan, suku bunganya tidak tinggi. Tetapi jika mendepositokannya di bank, pria tua itu bisa menghasilkan uang. Mata pria tua itu berbinar saat mendengarnya. Lihatlah, Ipan terlihat sangat sabar. Dia membeli makan siang untuk pria tua itu. Pria tua itu dengan cepat mengikuti saran Ipan. Dia mendepositokan uang 7.000 yuan itu di bank. Tapi Ipan tidak menyangka, karena kebaikannya yang tidak disengaja membantu pria tua itu, akan mendatangkan lebih banyak nasabah, yang datang mencarinya untuk menyimpan uang. Padahal mereka semua adalah pemulung. Tapi mereka ingin menghasilkan uang yang banyak. Oleh karena itu, dalam rapat bersama sang manajer, gadis itu berkata jika Ipan mengubah bank menjadi tempat pengungsian, bau tidak enak berhembus di dalam maupun di luar ruangan. Citra bank menjadi rusak parah. Tapi manajer mengatakan bahwa selama mereka mempunyai uang untuk disimpan, mereka dapat melakukan apa saja. Sebaliknya, manajer itu memuji Ipan. Tetapi wanita itu mengatakan mengapa sang manajer memuji Ipan. Wanita itu pergi ke rumah sang manajer di malam hari, menggunakan pakaian yang bagus. Setelah 5 menit, wanita itu keluar dengan wajah yang terlihat sangat senang. Keesokan harinya, manajer pergi mencari Ipan. Berkata jika Ipan sangat hebat akhir-akhir ini. Dan juga berkata jika posisi Ipan menjadi resepsionis biasa saja untuk dirinya. Jadi manajer memutuskan untuk mengirimnya ke posisi penagihan hutang. Ipan mengira jika dia dipromosikan. Dan tidak berhenti berterima kasih kepada manajer. Dia berkata kepada manajer untuk tidak perlu khawatir. Karena dia tidak akan mengecewakannya. Tapi manajer itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Wanita itu dikelilingi oleh para pemulung, yang memintanya untuk membantu mereka untuk menyimpan uang. Terlalu banyak pekerjaan membuat wanita itu senang. Bahkan dia tanpa malu berkata, jika semua itu karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Ipan pergi untuk menagih hutang. Menagih hutang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan hanya sulit, tapi bahkan sebagian berperilaku buruk. Ketika Ipan kembali, manajer tidak mendengarkan perkataannya. Dia hanya melihat hasilnya tanpa bertanya kesulitannya. Kemudian dia mengkritik Ipan. Sebagai hukuman, gajinya bulan ini dipotong. Sekarang, bukan hanya kehilangan nasabah, tapi gaji Ipan pun dipotong. Tapi itu belum berakhir. Perusahaan sedang mempersiapkan evaluasi karyawan yang sangat baik baru-baru ini. Wanita itu dipilih oleh manajer, dan meminta semua orang untuk memilihnya juga. Dia memberitahu Ipan, jika semuanya sudah berakhir, Ipan masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Temannya menasehatinya untuk bertahan. Lagi pula sang manajer yang membantu wanita itu. Saat waktunya untuk rapat, manajer mengumumkan hasil pemungutan suara. Wanita itu dinilai sebagai karyawan terbaik. Tidak ada yang mengejutkan. Tapi secara pribadi, kemampuan bekerja Ipan terlihat sangat tinggi daripada wanita itu. Kemampuan menulis Ipan sangat baik. Jadi manajer meminta Ipan untuk membantunya menulis lamaran. Dia berpikir jika keduanya rekan kerja dan harus saling membantu. Sekarang bukan hanya tidak diakui. Sebaliknya, dia juga dianggap bawahan oleh mereka. Dia tertekan dan memberitahu istrinya tentang hal itu. Istrinya berkata jika itu semua tidak mudah. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi dia memberitahu Ipan untuk membeli barang mahal. Untuk memberikannya pada sang manajer. Tepat saat dia akan menghampiri sang manajer, dia melihat wajah wanita itu yang berseri-seri, dan berjalan keluar dari rumah manajer itu. Sebelum pergi, manajer memberinya banyak hadiah. Melihat wanita itu dengan bangga, Ipan baru ingat, jika bulan ini, istri sang manajer sedang dalam perjalanan bisnis. Tidak heran jika wanita itu pergi ke rumah sang manajer. Melihat itu, Ipan bertanya kepada istrinya apakah kaki babi asap itu merupakan hadiah. Semua orang memberi hadiah pada manajer. Semua orang keluar untuk menerima hadiah. Dan Ipan harus tetap memberikan hadiah itu. Tapi istrinya dengan cepat menemukan cara yang terbaik.
Dia akan membantu suaminya mendapatkan semua yang seharusnya didapatkan olehnya. Agar wanita itu tidak bisa tertawa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.